Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Tarwe. Gimana teman-teman kabarnya? Gimana nih persiapan kalian menuju ujian SKB ya? Ini benar-benar yang belum melaksanakan ujian SKB. Kalian persiapkan betul-betul karena bobot di SKB itu 60%. Apalagi teman-teman yang di peringkat 2 3 atau 3, kalian harus betul-betul bisa menyalip di yang nomor satu. Ini kesempatan kalian, dan kalian yang nomor satu ya, informasi kalian harus bisa mempertahankan bagaimanapun, karena bobot nilai di SKB itu juga besar juga, 60% ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang soal SKB bidan sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB ya 2021. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita membahas soal, kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, supaya saya itu bisa semangat lagi membuat video-video bermanfaat selanjutnya. Oke? Nyonya P, G1, P0, A0. Datang ke rumah sakit pukul 2.30 WIB, mengatakan pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan secara teratur sudah 4 kali dalam 10 menit selama 35 detik. Keluar lendir bercampur darah, penurunan kepala 4/5. Hasil pemeriksaan dalam dengan pembukaan serviks 2 cm. Tanda dan gejala pada Nyonya P menunjukkan tanda A, tanda dan gejala kala 2 persalinan, B, tanda dan gejala infartu, C, tanda dan gejala kala 3 persalinan, D, tanda dan gejala persalinan palsu. Jawabannya adalah, teman-teman, jawabannya adalah B ya teman-teman, yaitu tanda dan gejala infartu. Infartu itu tandanya penipisan, ada pembukaan serviks, kontraksi yang reguler yang dapat mengakibatkan perubahan serviks, yaitu frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit teman-teman. Kemudian ada pengeluaran cairan lendir bercampur darah melalui vagina. Jika saat pemeriksaan dalam terdapat penyusupan molase tulang kepala janin dengan nilai 1, berarti A, tulang-tulang kepala janin terpisah, B, tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan, C, tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tetapi masih dapat dipisahkan, D, tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan, atau E, tulang-tulang kepala janin saling bersentuhan dan masih dapat dipisahkan. Jawabannya adalah B ya teman-teman, tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Ya, setiap kali pemeriksaan dalam, nilai penyusupan antara tulang molage ya, kepala janin, nilainya 0 itu tulangnya terpisah. Nilai 1 itu tulang-tulang hanya bersentuhan. Kalau nilai 2, tulangnya tumpang tindih tapi bisa dipisahkan. Kalau nilai 3, tulangnya tumpang tindih tidak dapat dipisahkan. Dalam proses desinfeksi tingkat tinggi DTT ya, dengan jalan merendam instrumen bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5% selama A 10 menit, B 20 menit, C 24 jam, D 15 menit, atau E 30 menit. Ya, ini kadang mengecoh ya teman-teman, maksudnya mudah sih tapi sering lupa ya. Jawabannya adalah B, 20 menit ya, untuk menyiapkan wadah DTT rebus dengan larutan klorin 0,5% itu selama 20 menit. Nyonya F datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan kencang-kencang secara teratur. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan pembukaan lengkap dengan ketuban sudah pecah dan bercampur darah. Dalam partograf simbol pengisian air ketuban adalah A, D, B, K, C, M, D, U, E, J ya. Jawabannya adalah A ya teman-teman, D ya, darah. Kalau M itu mekonial, U itu jernih, U itu U, jernih itu J ya teman-teman. Oke. Nyonya K datang ke praktik bidan praktik mandiri dengan keluhan kencang-kencang secara teratur. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan pembukaan 9 dengan ketuban sudah pecah dan terdapat mekonium. Pada patograf di simbol pengisian air ketuban adalah D, A ada D, B, K, C, M, D, U, E, J ya. Jawabannya adalah C teman-teman, M yaitu mekonium. Ketuban sudah pecah
dan bercampur dengan mekonium. Nyonya D telah memasuki kelas 1 fase laten. Dari hasil pemeriksaan terdapat peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah selama uterus berkontraksi pada kelas 1 disebabkan karena A. adanya kontraksi uterus, B. terjadinya peningkatan kontraksi glomerulus, C. terjadinya peningkatan aliran darah, D. rasa sakit atau nyeri, takut dan cemas, atau E. terjadinya metabolisme cardiac output. Jawabannya adalah D ya teman-teman, rasa sakit atau nyeri, takut dan cemas. Pada trimester 1 rata-rata sistolik naik 10 mmHg dan pada diastolitnya juga meningkat sampai 19 mmHg pada saat kontraksi. Tapi tekanan tidak banyak berubah. Rasa nyeri, takut, cemas dapat menyebabkan tekanan naik teman-teman. G datang atau bida berdiri dengan tulang kencang-kencang secara teratur. Hasil pemeriksaan pembukaan lengkap dengan ketuban masih utuh. Kemudian bidan melakukan amniotomi dan air ketuban jernih. Pada patograf simbol pengisian air ketuban adalah D, M, K, U atau J ya. Jangan terkecoh ya teman-teman. Jawabannya adalah E ya, J. Ini kan memang dia lengkap dan ketubannya utuh. Kemudian kan dia melakukan amniotomi nih. Amniotomi air ketubannya jernih. Jangan terkecoh, kalian harus jeli di sini. Berikut yang merupakan bentuk perubahan psikologis ibu bersalin di kala 2 adalah A. Tidak memperdulikan apa saja yang ada di kamar bersalin. C. B. Kecemasan dan ketakutan pada satu kesalahan. C. Ketakutan menghadapi kesulitan dan risiko bahaya melahirkan bayi. D. Timbulnya rasa tegang, ketakutan, kecemasan, dan konflik batin. Atau E. Kegelisahan dan ketakutan menjelang kelahiran bayi. Jawabannya adalah A ya teman-teman, tidak memperdulikan apa saja dan siapa saja yang ada di kamar bersalin. Nah, panik dan terkejut pada saat pembukaan lengkap ya. Frustasi dan marah, tidak memperdulikan apa saja, siapa saja yang ada di kamar bersalin, rasa lelah. Mengikuti perintah itu adalah perubahan fisiologis ibu bersalin di kala 2 ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, di luar lagi hujan, suaranya mungkin kurang terdengar nanti ya. Peningkatan metabolisme karbohidrat pada masa persalinan ditandai dengan adanya A. Peningkatan volume pernafasan, B. Peningkatan motilitas lambung, C. Peningkatan suhu badan ibu, nadi, pernafasan, dan cardiac output, D. Kenaikan detak jantung selama uterus berkontraksi, atau D. Peningkatan volume urin. Jawabannya adalah C ya, peningkatan suhu badan ibu, nadi, pernafasan, dan cardiac output. Metabolisme meningkat secara perlahan yang terjadi akibat aktivitas otot rangka dan kecemasan ibu, ditandai dengan suhu badan ibu meningkat, nadi meningkat, cardiac output, dan hilangnya cairan. Indikator dari presentasi muka adalah ini teman-teman, ini keluar teman-teman. A. Teraba sakrum, B. Teraba puncak kepala atau siput, C. Teraba dagu, D. Teraba dahi, atau E. Teraba ubun-ubun besar. Jawabannya adalah C ya, teraba dagu. Presentasi muka ditentukan dengan indikator dagu yaitu bentuk. Oke teman-teman, demikian sharing saya soal SKB bidan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian mendapatkan nilai yang tertinggi di formasi kalian ya. Kemudian jangan lupa kalau kalian mau gabung di Sahabat CPNS nih teman-teman nih, di sini lengkap banget, ada tryoutnya, ada soal-soal latihannya, dan disitu kalian bisa manajemen waktu karena sistemnya sudah CAT teman-teman. Selain itu juga ada materinya, ada sesi Zoom, kemudian juga ada grup ya teman-teman di situ, supaya di grup situ kan kalian bisa tahu nih teman-teman lain dengan pengalaman lain, dengan intinya juga bisa menambah referensi di grup itu. Kalau kalian minat dengan Sahabat CPNS teman-teman, gunakan kode referral ini supaya kalian dapat potongan harga ya. Teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa like ya, share, komen, dan subscribe agar saya semangat untuk membuat video-video bermanfaat seperti ini ya. Oke, selamat bertemu di next video teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.